Baik, kita masuk ke langkah 3 dan keempat. Langkah ketiga dan keempat ini adalah analisis data dan rekomendasi. Jadi tujuan analisisnya adalah untuk mencari kesenjangan. Dari sini kita akan bisa melihat bagian mana dari kurikulum ini yang belum optimal. Misalnya, apakah kompetensi lulusan kita sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan? Apakah kompetensi lulusan kita sudah mengacu pada kompetensi, standar kompetensi yang baru? Apakah ada materi yang masih kurang atau tidak relevan? Yang kedua adalah kesesuaian capaian pembelajaran. Jadi kita akan menilai apakah CPL ini masih sesuai dengan standar nasional yang ada, standar nasional pendidikan tinggi, standar kompetensi tenaga kesehatan terkait, apakah perlu diperbaharui. Kemudian yang ketiga, kita perlu menganalisis struktur kurikulum. Jadi kita lihat apakah sudah proporsional, integratif, mampu membekali mahasiswa dengan kompetensi nyata. Dan misalnya ada urutan-urutan mata kuliah yang perlu kita perbaiki dari semester-semester berikutnya. Apakah jumlah SKS beban mata kuliah terlalu berat pada semester tersebut? Nah, ini perlu kita evaluasi kembali. Jadi dari sini kita akan muncul satu peta kesenjangan atau kita sebut gap map yang menjadi dasar kuat untuk penyusunan rekomendasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyusunan rekomendasi. Jadi perlu disusun rekomendasi perbaikan yang meliputi ada beberapa poin utama. Yang pertama dari fungsi rekomendasi ini sendiri yang akan menjadi satu panduan konkret. Yang kedua, kita perlu ada perlibatan dengan multi stakeholder di mana di dalamnya tidak hanya dosen tetapi juga pengguna lulusan, regulator, alumni, asosiasi profesi, dan ini penting adanya kolaborasi. Dan yang ketiga, kita menyusun action plan. Jadi action plan yang kita susun ini harus ada tertuang dalam bentuk acuan yang lengkap, yang di dalamnya kita sudah tulis, kita jelaskan apa yang sudah kita harus ubah, siapa yang bertanggung jawab, kapan dilaksanakan, adakah indikator keberhasilan yang terukur, dan harapannya dengan adanya action plan ini maka perbaikan kurikulum kita akan makin efektif dan dapat dimonitor hasilnya. Jadi kedua tahapan ini memegang peranan penting begitu ya, dan analisis ini akan memberikan satu diagnosis sementara dan rekomendasi untuk perbaikan kita ke depannya. Dan tahap 5, saat kita sudah punya rekomendasi penyusunan, maka kita akan masuk ke dalam penyusunan draft kurikulum yang baru. Jadi tahap ini menjadi satu tahap vital yang harus kita lakukan begitu ya. Jadi mulai dari profil lulusan yang perlu kita evaluasi. Profil ini menggambarkan peran kompetensi lulusan. Apakah semua sudah masuk ke dalam elemen kurikulum? Apakah terjadi perubahan profil sesuai dengan masukan para regulator misalnya? Ini juga harus kita kembalikan kepada bagian-bagian pentingnya. Kemudian review perbaikan dari CPL dan struktur mata kuliah. Jadi apakah capaian pembelajaran ini sudah mengacu kepada regulasi yang baru? Apakah sudah mengerucut menjadi lebih kecil, tidak lagi banyak seperti sebelumnya? Bagaimanakah struktur mata kuliah yang ada termasuk pembobotan SKS? Ini perlu kita bahas menjadi satu bagian penting yang harus kita perbaiki. Kemudian alignment dengan outcome based education. Jadi kalau kita kembali pahami dari materi-materi sebelumnya bahwa outcome based education ini termasuk dari CPL-nya, metode pembelajaran dan metode assessment-nya harus align, harus sejalan. Artinya ketiga hal ini menjadi satu hal penting yang perlu kita review dan kita perbaiki untuk kurikulum kita berikutnya. Setelah alignment selesai, maka kita turun lebih rendah lagi ke RPS. Jadi RPS-nya kembali diperbaharui, disesuaikan kembali dengan indikator CPL-nya, CPMK-nya, metode pembelajaran, bahkan sampai dengan assessment dan indikator keberhasilan, serta rubrik penilaian. Dan yang selanjutnya adalah kolaborasi. Jadi penyusunan draft ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, tetapi ini merupakan kerja bersama dari tim kurikulum yang ada, penggabungan dari seluruh pengampu mata kuliah yang ada, dan memastikan bahwa kolaborasi ini bisa menjadi satu bagian realistis, bisa menyusun kurikulum yang relevan dan sesuai dengan dinamika kompetensi pada setiap bidang keilmuan. Yang keempat adalah yang terakhir, uji coba. Jadi dari kurikulum yang sudah kita buat, maka kita harus wajib menguji cobakannya. Biasanya kita selesaikan uji coba ini dengan workshop, focus group discussion, atau kita diskusi dengan stakeholder. Kita libatkan dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.
Jadi tujuannya adalah memastikan bahwa rancangan kurikulum ini benar-benar relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap 6, pengesahan dan implementasi. Jadi di tahap ini kita akan melihat ketika rancangan kurikulum yang sudah kita susun tadi, apakah sebelumnya akhirnya bisa kita tetapkan sebagai dokumen resmi dan mulai diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi mulai tahap pertama adalah pengesahan. Pada fase pengesahan, draft kurikulum yang telah melalui uji coba dan revisi ini dibawa ke forum resmi institusi, biasanya dimasukkan ke dalam satu rapat senat akademik. Jadi ada dua tujuan dari tahap ini. Yang pertama adalah untuk validasi resmi. Draft kurikulum ini harus disahkan melalui mekanisme formal institusi. Jadi dengan pengesahan, senat kurikulum tersebut ini akan memiliki kekuatan akademik dan administratif untuk diterapkan. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap standar. Jadi, kurikulum yang baru ini harus bisa kita pastikan sudah sesuai dengan standar akademik nasional, seperti KKNI, standar nasional Dikti, standar nasional yang dikeluarkan oleh kolegium masing-masing profesi, serta regulasi lain dari kementerian atau juga dari bagian-bagian terkait. Dan hal ini akan menjadi penting bahwa kurikulum ini tidak hanya sebagai bagian dari internal saja, tetapi ini juga memenuhi persyaratan eksternal. Nah, selanjutnya adalah implementasi. Bagaimana caranya kita melakukan transisi kembali ke praktik pengimplementasiannya. Jadi saat sudah disahkan, maka ini akan masuk ke dalam fase implementasi. Fase ini adalah proses transisi dari dokumen kita implementasikan untuk kita praktikkan di kelas, laboratorium, dan juga praktik klinik jika dibutuhkan. Nah, ada beberapa langkah kunci untuk transisi ke praktik. Yang pertama adalah sosialisasi menyeluruh. Pastikan bahwa kurikulum ini akan sudah disosialisasikan kepada seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan stakeholder. Jadi artinya semua pihak yang akan menggunakan kurikulum ini harus paham bahwa kurikulumnya sudah berubah. Tujuannya, cara kerjanya bagaimana, ini harus kita sosialisasikan secara menyeluruh. Yang kedua, pelatihan dosen jika dibutuhkan. Terkait dengan metode pembelajaran OBE, karena metodenya sangat banyak, model asesmennya juga sangat banyak, bagaimana menggunakan rubrik, teknik pembelajaran aktif yang sesuai dengan kurikulum baru. Dan yang ketiga, penyesuaian RPS dan infrastruktur. Yang perlu diperhatikan, dosen harus memahami bagaimana menyusun RPS sesuai dengan kurikulum OBE yang sudah ada. Dan yang juga perlu dipastikan adalah sarana prasarana harus dipersiapkan. Laboratoriumnya, bahan ajarnya, modulnya, LMS-nya, ini juga perlu dipersiapkan agar implementasinya berjalan dengan lancar. Jadi, tujuan utama dari tahap ini adalah memastikan bahwa kurikulum baru tidak berhenti di atas kertas, tetapi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi mutu pembelajaran. Dan yang terakhir adalah Monef berkelanjutan. Jadi Monef ini kita fokuskan kepada mekanisme-mekanisme bagaimana agar apa yang sudah kita tulis, sudah kita implementasikan, bisa kita kerjakan dengan baik kepada institusi program studi kita masing-masing. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam metode mid-cycle check-in evaluasi, begitu ya. Jadi dari tahap persiapan, kita lakukan siklusnya implementasinya, kemudian monitoring mulai dari awal sampai dengan evaluasi di tengah periode implementasi. Dan kita masukkan kembali mulai dari instrumen evaluasi mahasiswa, EDOM, tracer study, hasil uji kompetensinya, survei kepuasannya, dan pengguna lulusan. Dan tujuan tindak lanjut dari Monef ini sendiri adalah bagaimana kita menilai kesesuaian dari PLO, Program Learning Outcome, dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi kita menjamin kurikulum ini mampu menghasilkan lulusan sesuai capaian pembelajaran. Dan akhirnya tindak lanjut nyatanya adalah adanya revisi rencana pembelajaran semester atau RPS. Baiklah, kita masuk ke dalam fase kesimpulan. Rekan-rekan sekalian, kita akan melihat bahwa proses review kurikulum ini merupakan proses yang sangat penting. Dan proses ini merupakan proses wajib
untuk menjaga relevansi institusi dalam penjaminan mutu lulusan sesuai standar profesi dan kebutuhan IPTEK. Jadi penting kita lihat bahwa review kurikulum ini bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian inti dari upaya menjaga mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dan melalui siklus evaluasi yang sistematis ini, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis hingga implementasi dan monef ini, kita bisa memastikan bahwa kurikulum ini selalu relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan standar profesi serta perkembangan IPTEK. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda.